di saat Islam mengajak kepada umat yang untuk beribadah salat, di situ juga disampaikan ibadah untuk berjual beli. Nah, hal seperti ini tidak ada di dalam beberapa agama yang menotabenekan diri mereka itu sebagai agama-agama dari langit. Nah, terjadi permisahan antara apa yang harus dilakukan dalam ritual agama dengan apa yang dilakukan dalam ritual kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan Islam. Jadi dalam Islam di sana Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan salat. Begitu juga Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan bisnis. Bisnis kita itu adalah bisnis yang tidak boleh menipu orang lain. Itu dia gharar. Gharar itu melakukan tipu daya di dalam transaksi bisnis kita. Bisnis jual beli ya. Dalam jual beli, dalam segala hal urusan bisnis itu tidak boleh dilakukan tipu daya. Karena kan kalau misalnya kita bilang jual beli itu kan hanya satu kontrak, hanya satu jenis, ya kan? Kalau misalnya kemarin kita sudah berbicara tentang bisnis bagaimana menjalankan sewa menyewa, sama juga. Sewa menyewa itu tidak boleh ada unsur yang dinamakan dengan unsur gharar, unsur tipu daya. Begitu juga dengan nanti kita akan membahas tentang bagaimana gadai. Bagaimana gadai di dalam Islam juga tidak boleh ada unsur yang dinamakan dengan unsur ghararnya. Dan hal ini sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang tentang jual beli ataupun transaksi bisnis yang berbentuk tipu daya. Mungkin contohnya seperti apa nih, Tengku Damanhur? Banyak. Kalau misalnya di dalam secara tradisional orang jual ikan misalnya, ikan yang baik itu ditumpuk di atas. Itu secara tradisional. Ya kan? Kalau ikan yang jelek yang udah kagumbung, ya, ka iseng punanju, ka putih, kebudumiu. Hal-hal seperti ini salah satu bentuk tipu daya. Bagaimana gharar itu dilakukan di dalam menjalankan usaha mereka. Padahal ini sudah dilarang. Seharusnya kita yang menjalankan bisnis itu kita tidak usah melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu rugi, orang itu membuat kecewa. Kenapa? Yakinilah bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang Maha Kaya. Nah, kenapa kita harus takut dengan kemiskinan? Iya kan? Seharusnya kita harus pede, yakin diri bahwasanya kita itu akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Maha Kaya. Nggak mungkin hambanya itu akan miskin. Itu dia, persepsi mindset itu harus dirubah dalam persepsi semua katakanlah pebisnis. Nah, pebisnis itu harus merubah mindset mereka bahwasanya kalau dia tidak akan menipu, dia tidak akan dia tetap juga akan mendapatkan rezeki dari Allah karena Allah Maha Kaya. Selaku hamba dari Allah yang Maha Kaya pasti tidak akan miskin. Tapi ini mungkin karena ini bisnis ya. Jadi orang semua mengejarnya keuntungan nih. Jadi ketika seperti tipu daya tadi mungkin salah satu trik ya, agak maksudnya seperti Tengku bilang contoh dari misalnya orang jual entah itu buah durian atau buah-buahan. Buah-buahan yang ketika sudah dipilih yang bagus-bagus tapi disisipi misalnya yang kurang matang atau yang busuk. Ini indikatornya apa nih, bisa karena kurang ilmu, kurang iman atau memang mengejar keuntungan ini sehingga orang pembisnis ini tega melakukan gharar? Itu semuanya termasuk variabel yang terungkap yang Abang Angkasa bilang. Ya. Variabel-variabelnya misalnya pertama adalah tingkat keimanan seseorang tersebut. Kalau dia misalnya beriman bahwasanya Allah itu melihat transaksi dia tidak akan pernah berani melakukan seperti itu. Misalnya kita dalam pengawasan CCTV lah siaran ini. Kan nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam studio ini. Sama sebenarnya kehidupan kita di dalam studio dengan di luar studio itu sama sebenarnya. Ada skenario yang memang kita harus kita jalankan untuk kesuksesan kita, bukan kesuksesan orang lain. Nah, di saat kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu kesuksesan itu akan kembali kepada kita. Hari ini kita tidak yakin. Mohon maaf Bang misalnya. Semua media menyampaikan bahayanya pandemik COVID-19. Dan semua cemas, khawatir, luar biasa. Tapi berapa banyak di antara kita yang khawatir terhadap bahayanya kehidupan hari akhirat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis? Santai semuanya Bang. Kenapa? Kurang informasi berarti ini.
Yang pertama kurang informatif. Yang kedua orang yang menyampaikannya itu yang memang tidak menarik sehingga bahwasanya memang neraka itu bahaya, surga itu memang nikmat. Nah, seolah-olah mereka menggambarkan bahwasanya kalau cerita surga ya seperti Taman Riyadhah misalnya seperti itu. Ini hal-hal seperti ini yang membuat apa yang namanya kita itu tidak sampai kepada apa sebenarnya intinya. Nah, di saat kita disuruh untuk misalnya tadi disuruh salat dan disuruh fantasyiru fil ardi, ya kan, misalnya bersebarlah kamu di atas muka bumi, ya kan, jual belilah, apabila waktu azan telah masuk maka tutup semua aktivitas itu sebenarnya anjuran yang memang harus kita patuhi. Yakinlah bahwasanya itu adalah kebenaran. Nah, sekarang kita nggak yakin, orang lagi salat Jumat jualan somai, jualan ini jualan itu semuanya, karena di situ anak-anak tempatnya meraupnya rezeki. Nah, itu transaksi misalnya contohnya seperti buah-buahan tadi. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Di antara variabelnya seperti Abang Angka saya bilang tadi, faktor keimanan. Yang kedua memang faktor pengetahuan. Yang ketiga adalah faktor gaya hidup, mindset. Itu yang paling bahaya, Bang. Karena apa? Karena seorang ayah dia harus mempunyai tanggung jawab, harus bisa membeli mobil untuk anaknya, harus bisa membeli rumah. Hal-hal seperti ini yang membuat seorang ayah itu harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau seandainya tugas ayah itu dia mengerti apa tugas dan tanggung jawab dia dalam mencari rezeki, ya keberkahan yang dia dapat. Banyak orang, Bang, saya salut sama orang itu yang berani dia keluar dari salah satu institusi riba, ya keluar hijrah. Nah, jualan dia, jual apa dia kalau Abang tahu kira-kira? Jual apa namanya? Soya. Apa bahasa Indonesia? Susu kedelai. Nah, dia cerita itu, alhamdulillah dulu saya banyak uang. Tapi uang itu habisnya ke sektor kiri semuanya katanya. Sektor kiri. Ya, dugem, misalnya keluar kemana kemari. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya jualan susu kacang ini, hidup saya tenang. Semua pendapatan walaupun sedikit ini berkah. Mencukupi. Tidak ada hanadawa alam rumah. Ya, kehidupan yang tentram, kehidupan yang memang apa namanya yang luar biasa. Nah, itu yang mahal sebenarnya, yang memang target goal kita itu sebenarnya itu bukan uangnya, keberkahannya itu. Nah, sekarang berapa banyak orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi susah, tidur susah, semuanya susah. Nah, ini hal-hal yang membuat kita memang harus apa namanya memperbaharui kembali pengetahuan kita. Apa sebenarnya tujuan kita mencari rezeki ini? Apa sebenarnya kita hidup ini tujuannya untuk apa? Itu dia, Bang Anggasa. Berarti ini Gharar ini bisa dia ada di semua aspek ya, mungkin tidak hanya pokoknya pebisnis ada celahnya itu. Ada dan celah. besar sekali celahnya. Contoh misalnya dia jualan rumah, dia buat Ghararnya, misalnya dia buat komposisi rumahnya itu tidak benar. Nah, seperti itu, sehingga apa, kelihatan besar, kelihatan bagus, tapi begitu gempa sekali misalnya besinya kurang. Nah, misalnya besinya kurang, terserah apa saja. Nah, aspek ini bisa terjadi di manapun. Kenapa? Karena si pelaku bisnis tersebut mempunyai orientasinya adalah laba. Nauzubillah kalau seandainya labanya itu hanya dia pakai untuk private ownership, misalnya untuk kepentingan pribadinya saja. Nah, baguslah kalau misalnya ada pebisnis, ada sedekahnya, alhamdulillah lah bisa inilah menambah amalnya. Tapi kalau seandainya dia sama sekali tidak mempergunakan apa namanya hak laba tersebut untuk kemaslahatan agama, ini sungguh luar biasa kemundurannya. Contoh, tadi kan secara tradisional kita melihat misalnya di dalam di dalam pasar tradisional. Nah, kalau misalnya dalam konteks transaksi bisnis modern itu seperti yang terjadi pada pasar saham. Itu paling banyak terjadi ghararnya. Kenapa? Kita membeli sesuatu itu malam hari kita kaya raya, besok pagi pas bangun miskin papa, turun harga sahamnya. Ya kan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk gharar yang dilarang di dalam ekonomi Islam. Kenapa? Karena semua, kalau misalnya kita berbicara tentang apa namanya pasar saham itu, apalagi yang tidak Islami, orang membeli saham itu faktor apa? Kira-kira Bang Anggasa? Abang, ada saham, dibuka satu slot, katakanlah misalnya 1 juta, 100 lembar. Kapan Abang jual?
Ketika harganya lebih mahal. Lebih mahal. Ya, misal harga beli 1 juta, nanti harga jualnya 20 juta pasti dilepas. Iya. Kenapa dilepas? Sudah untung. Nah, itu kesalahan yang paling besar, Pak. Kesalahan yang paling besar adalah karena sudah ada keuntungan. Sewaktu kita melepas, bayangkan kalau seandainya saya yang melepas, abang melepas, dan semua melepas, mau dibawa kemana perusahaannya? Iya. Collab dia. Karena dia tidak membutuhkan lagi kepada dana segar tersebut, ya kan? Iya. Kita melepasnya, dan ini bahaya. Nah, boleh kita bertransaksi di pasar saham. Kenapa kita melepas? Karena memang kebutuhan. Itu yang membuat kalau kita berbicara tentang transaksi di pasar saham itu, kenapa kita beli saham? Karena memang saham tersebut harus kita selamatkan. Ada perusahaan yang Islami yang bergerak di bidang sektor Islami, dan itu harus kita kembangkan. Contoh misalnya sekarang Aceh segini besarnya dengan jumlah populasi 5 juta jiwa, mana ada pabrik yang membuat sabun? Nggak ada. Seharusnya pihak pemerintah itu menginisiasi adanya pabrik sabun, ya kan? Adanya pabrik. Katakanlah misalnya itu kan satu cycle dia, satu lingkaran ya. Sabun mandi, sabun ini, sabun itu semuanya sama. Hari ini salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia, ya, kita itu mengkonsumsi produk dia dalam satu rumah tangga di Aceh itu adalah Rp12.000 per hari. Setiap keluarga? Setiap keluarga. Coba bayangkan, Pak. Ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai harta. Kalau enggak berdosa mereka, sama seperti orang meninggal. Enggak ada yang kuburin, enggak ada yang mandiin. Nah, hari ini kebutuhan terhadap pabrik itu merupakan fardu kifayah bagi orang Islam. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dilakukan gharar oleh orang-orang tersebut. Tidak ditipu oleh mereka. Sekarang misalnya kita membuat gerai kita, katakanlah misalnya saya sering mengatakan 212 Mart. Apa bedanya dengan Indomaret? Kenapa kita harus mengikuti? Follow ya, menjadi follower mereka. Konsepnya sama, semuanya sama. Kenapa enggak misalnya kita selaku orang Islam, kita membuat 212 itu di pasar tradisional. Bang Angkasa misalnya enggak sempat belanja ke pasar impres. Kita menyediakan pasar 212 kita itu adalah pasar tradisional, sayur dari mak-mak yang kita beli, ikan dari petani dan dari nelayan kita. Jadi kita yang akan menjual produk-produk mereka, sehingga mereka tidak usah berlama-lama di pasar itu, sehingga mereka melewatkan waktu duhur. Itu konsepnya sebenarnya. Sebenarnya harus ada sisi yang beda lah antara kita dengan mereka. Nah, ya kan? Kalau nggak sama, kalau misalnya kita di kampus kan ada tesis. Nah, kalau skripsi bolehlah sama-sama. Ini tesisnya sama. Tesisnya sama antara Indomaret dengan 212. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Mohon maaf misalnya ya. Nah, sekarang apapun yang kita lakukan, kita harus terhindar menjadi follower mereka. Walaupun itu sudah didesain secara sangat luar biasa, sehingga apa? Beberapa toko itu tutup di beberapa daerah, close. Kenapa? Karena pangsa pasarnya semuanya kalah semuanya. Tapi kalau misalnya kita bergerak di pasar tradisional, 212 tradisional, ya, ikan segar, urang balik dari buka tak belah juga tanya, tampung juga tanya, tinggal tak pegak juga online, rambu, ya kan? Yang pesan semua jamaah kita, ya, pasti semua akan habis dan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Itu maksudnya sisi, sehingga kita ini tidak dalam keadaan dibohongi semuanya. Itu dia Bang Kasa. Nah, ini kalau online sama juga ya, karena memang dari sisi modern ya. Itu kemasan. Ya, kemasan. Kalau dulu kan kita harus secara tradisional. Kalau sekarang kan sudah online. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh di online itu adalah menipu. Kita iklan misalnya, ini yang kita jual barangnya, air mineral ini, tapi yang sampai yang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah dalam bentuk gharar. Makanya sekarang untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, mereka ini kreatif sekali yang bekerja di dunia online ini, dunia digital. Karena kan ada beberapa orang yang jahat, misalnya mengirim barang-barang yang nggak benar, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ada cara mereka menginovasi, bayar di tempat. Itu salah satu cara untuk menghindari bahwasanya barang itu setelah dibayar tidak sampai. Cacat atau segala macam. Itu seperti itu.
Upaya-upaya seperti itulah yang memang harus dilihat, peluang-peluang. Sebenarnya orang Islam itu paling ke depan ya, paling terdepan dalam hal bisnis-bisnis. Karena memang dagang itu istilahnya sudah istilahnya tradisional sekali ya. Iya. Kalau dulu mungkin zaman istilahnya saling tukar barang ya. Iya. Barter. Istilahnya barter ini. Ini kemungkinan untuk garar nggak ada ya, tapi kalau dilihat dari sisi efektif, tidak efektifnya, makanya di situ ada mata uang untuk bisa mengakomodir. Kalau misalnya abang punya kambing, saya punya beras, atau misalnya punya cabai, nggak semua orang kan memerlukan kepada cabai itu, maka kita perlu alat tukar. Alat tukar itu yang paling stabil itu adalah emas. Ya, itu dia. Makanya selama kita menggunakan uang kertas, itu sungguh tidak akan stabil perekonomian kita. Iya. Nah, garam ini istilahnya pembeli bisa juga mungkin melakukan garar mungkin terhadap ini si pembeli. Biasanya ini kan biasanya lebih kepada penjual ya. Pelaku maksudnya. Kalau si pembeli ini kemungkinan untuk melakukan garar bisa. Dan itu hanya ada budaya orang Asia. Contohnya ini pengalaman saya di Amerika waktu saya ngambil short course di Eastern Mennonite University. Orang Asia itu suka setelah pakai barang di Best Buy, ya kan? Best Buy di Amerika itu, misalnya dia beli apa? Dia beli peralatan mobil, obeng, semuanya itu ya, berapa? $40 beli. Udah pakai, udah dibuat mobilnya yang rusak. Balik lagi ke Best Buy. Dia bilang kayaknya nggak pas nih, ada satu kunci yang kurang saya cari. Dan diterima sama mereka. Khusus di Asia. Ini saya bilang sama kawan, nyup kata nawa Asia. Saya bilang seperti itu. Dan sehingga apa, di faturnya toko-toko di Indonesia, di Aceh itu kan dibuat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kenapa ada tabiatnya seperti itu tadi? Iya. Ada tabiat akarar. Sudah dia pakai di rumah, udah puas, kembalikan. Udah rusak sama dia. Iya. Tipu daya juga. Nah, ancaman hukumannya mungkin, maksudnya dosanya atau seperti apa mungkin? Ini kan menzalimi. Ya. Dosa menzalimi itu luar biasa. Karena yang membalasnya itu adalah Allah. Iya. Dan bahaya sekali. Maka di saat kita dizalimi, nggak usah susun rencana strategis untuk membalas. Jadi biar Allah yang akan membalasnya. Berarti sabar ya? Ya, harus sabar. Ya. Karena kunci kesuksesan itu sebenarnya sabar. Salat wasta'inu bis sabri was shalah. Maka berlindunglah kamu kepada salat dan sabar. Sabar itu berat sebenarnya. Maka balasannya itu surga. Kalau ringan itu balasannya kipas angin. Itu dia. Iya. Maka balasannya surga. Itu dia, Bang. Garar ini apakah termasuk daripada tipu daya syaitan? Karena memang ada juga, maksudnya di pasar itu banyak syaitannya juga, maksudnya. Ada entah hadis, entah apa yang ini, lupa saya nih. Ini bagaimana nih melihatnya? Maksudnya karena pengaruh tipu daya syaitan atau? Ya, semuanya ini kan kerja kerasnya setan. Dia berjanji sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Itu kan? Iya. Saya akan goda anak Adam dari semua sisi. Dan semua lini dia akan masuk. Tergantung tingkat keimanan anak Adam. Kalau misalnya anak Adamnya levelnya profesor, yang akan digoda oleh setan yang level profesor. Profesor juga. Ya. Dan itu sangat-sangat lihai. Ya, sangat lihai. Kenapa? Karena banyak orang yang memang sukses dari godaan setan sewaktu dia miskin. Ya. Dan gagal di saat mereka kaya. Kenapa begitu nih? Nah, itu kenyataan. Jadi membingungkan kadang-kadang. Kenapa membingungkan? Kalau misalnya miskin, orang mau apa? Mau buat apa? Nggak ada. Lebih kepada sabar dan usaha. Lebih kepada sabar dia. Memang seperti ini sudah nasibnya. Begitu dia kaya, ya kan? Kalau dulu misalnya, waktu dia miskin dia masih rajin sembahyang ke masjid 5 waktu. Begitu dia ada kemudahan, kekayaan, ada kejabatan,
Udah mulai jarang ke masjid. Kenapa? Kasibuk. Nyulut urusannya. Itu dia. Begitu juga nanti dia misalnya semakin besar dia peluang dunia yang dibukakan kepada dia, maka itu akan semakin membuat dia itu akan jauh dengan Allah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan dari umatku, mal faqru akhsya minkum. Akan tetapi yang aku khawatirkan itu adalah dibukanya pintu dunia, fatanafasuha, maka kalian itu berlomba-lomba. Tipu dayanya ke situ. Ya, tipu daya, dan itu olahannya setan. Ya. Nyo pajanlam je ke wali kota, pajanlam je ke bupati, pajanlam je ke kepala dinas, paduk perlepe yang sediakan. Pokoknya semua itu dibisikkan dan diiming-imingkan. Sehingga apa? Ada sebuah statement yang memang itu enak jadi pejabat loh. Semua dibayar katanya. Itu kan? Enak jadi pejabat, semua dibayar. Bahkan ada yang mengatakan jangankan jadi pejabat, jadi kawan pejabat juga sudah enak katanya. Difasilitasi. Nah sebenarnya ini yang sebenarnya yang menjadi harus membedakan antara kita dengan orang-orang yang lain di saat diberikan kemudahan oleh Allah. Saya salut terhadap Profesor Muslim Ibrahim almarhum. Beliau di saat memiliki mobil dinas dan beliau tidak memakai mobil itu kecuali di keperluan dinas. Ini salah satu contoh di Aceh yang memang sungguh menjadi suri teladan. Profesor Dr. Muslim Ibrahim Haji, Ketua MPU, Abu Profesor. Beliau itu luar biasa. Kita punya janji waktu itu. Tunggu kapan ada waktu mau wawancara. Oh boleh. Kapan, di mana mau wawancaranya? Saya bilang di tempat ini. Oh saya pulang ke rumah dulu. Dia nggak bilang tukar mobil. Tukar mobil, naik mobil lain, wawancara. Tidak sekaligus. Ya. Sekarang berapa banyak di antara kita begitu punya mobil dinas pulang kampung, liburan semuanya. Ini pertanggungjawaban yang memang harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah. Karena ini adalah harta negara. Nah, jangan anggap Indonesia ini sebagai negara tauhid kata orang-orang ini boleh diperangi. Enggak, masa seperti itu pemikirannya, ya kan? Iya. Enggak boleh. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Maka Umar bin Abdul Aziz waktu istrinya berbicara, dia tanya, masalah apa? Rumah tangga apa negara? Begitu rumah tangga dimatikannya lampunya negara. Karena dia masih kerja dengan lampu negara. Masalah keluarga dimatiin. Nah, kalau misalnya masalah negara, dia hidupkan kembali. Di mana hari ini ada yang seperti itu? Itu paling tidak kita mengharapkan ke depan nggak usahlah cerita banyak panjang lebar sekali ya, cerita tentang ini itu. Mari kita perbaiki dari sisi yang memang kita bisa perbaiki. Tingkat kesejahteraan orang-orang masyarakat, baik itu pedagang kecil. Seperti konsep yang kita katakan tadi. Jangan sampai mereka harus berlama-lama di pasar. Supaya ada waktu bagi mereka untuk beribadah kepada Allah. Jam 10 pasar itu sudah bersih lagi. Seperti itu konsepnya harus kita kemas. Semua kebutuhan yang ada di Kota Lusma ini bisa kita deliverikan. Nah, itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Kita deliverikan dengan harga yang terjangkau semuanya, sehingga orang semua tidak disibukkan dengan pasar seperti Bang Angka saya bilang. Orang makin rik, pasar makin leh Bang Jin. Iya, makanya di pasar harus banyak berzikir ya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin waktu kita juga nih terbatas nih untuk Damanhur ya. Jadi di penghujung nih mungkin closing statement. Kesimpulan closing statement apa yang harus kita lakukan ya agar selamat dari gharar nih, tipu daya. Jangan pernah mengikuti langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jadi followernya setan, tentu kita tidak akan pernah sukses. Gharar merupakan konsep yang ditawarkan oleh setan dan langkah-langkah yang diajarkan oleh setan. Maka berbisnislah secara Islami, kita akan meraih keberkahan. Saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Angkasa.